Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kurikulum Ma'alma pada mata pelajaran matematika wajib kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari transformasi geometri. Transformasi geometri adalah sebuah perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal ke posisi lain. Jenis-jenis transformasi geometri: 1. Translasi, 2. Refleksi, 3. Rotasi, 4. Dilatasi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai translasi dan refleksi. Translasi atau pergeseran. Perhatikan ilustrasi berikut. Ibu pergi dari rumah menuju supermarket menggunakan mobil. Dari ilustrasi tersebut, kita peroleh sifat-sifat translasi. Yang pertama, bangun yang digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, bangun yang digeser atau ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Konsep translasi. Translasi adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Misalkan kita punya titik A, X, Y, kita geser sejauh A pada sumbu X dan sejauh B pada sumbu Y, maka bayangan titik A, X plus A, Y plus B. Atau dapat disederhanakan, A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B, maka bayangannya X ditambah A, Y ditambah B. Contoh 1. Tentukan bayangan dari titik A 3,4 oleh translasi T 23. Nah, kita ketahui bahwa titik A, X, Y ditranslasikan oleh A, B, maka bayangannya X ditambah A, Y ditambah B. Nah, bayangan titik A 3,4 ditranslasikan oleh 2, 3, maka bayangannya 3 ditambah 2,4 ditambah 3, sama dengan 5,7. Contoh 2. Tentukan bayangan dari garis 2X plus 3Y sama dengan 12 ditranslasi oleh T, 3, negatif 5. Misalkan X, Y adalah titik pada garis 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Maka X, Y ditranslasikan oleh 3, negatif 5, maka X ditambah 3, Y ditambah negatif 5, sama dengan X ditambah 3, Y dikurangi 5, sama dengan X aksen, Y aksen. Sehingga X ditambah 3 sama dengan X aksen. X sama dengan X aksen dikurangi 3. Ini adalah persamaan 1. Yang selanjutnya, Y dikurangi 5 sama dengan Y aksen. Y sama dengan Y aksen ditambah 5. Ini merupakan persamaan 2. Selanjutnya, substitusi persamaan 1 dan 2 ke persamaan garis. 2X ditambah 3Y sama dengan 12. 2, X-nya kita ganti X aksen dikurangi 3, ditambah 3, Y-nya kita ganti Y aksen ditambah 5 sama dengan 12. Kita operasikan 2X dikurangi 6 ditambah 3Y ditambah 15 sama dengan 12. 2X ditambah 3Y ditambah 9 sama dengan 12. 2X ditambah 3Y sama dengan 12 dikurangi 9. Hasilnya 2X ditambah 3Y sama dengan 3. Jadi bayangannya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 3. Untuk selanjutnya yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi merupakan transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Perhatikan ilustrasi berikut. Seekor kelinci berjalan mendekati cermin, maka bayangannya juga akan mendekati cermin. Dari ilustrasi tersebut kita peroleh sifat-sifat refleksi. Yang pertama, objek yang dicerminkan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, jarak bangun dari cermin sama dengan jarak bayangan dari cermin. Pencerminan terhadap sumbu X.
Misalkan kita punya titik A 2,5, X-nya 2, Y-nya 5, dicerminkan terhadap sumbu X, jadi sumbu X ini berfungsi sebagai cermin, maka hasilnya yaitu 2, -5. Jadi A aksen ini adalah bayangannya 2, -5. Jaraknya tetap terhadap sumbu X, jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini ke bawah, maka -5. Dan jaraknya dari sumbu Y sama 2, 1, 2. Atau dapat kita sederhanakan, A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil bayangannya X, -Y. Di sini yang berubah adalah Y-nya. Selanjutnya yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi sumbu Y di sini berfungsi sebagai cermin. Misalkan kita punya titik A 3,6, maka bayangannya berada di -3,6. Nah, dapat kita sederhanakan, A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi -X, Y. Di sini yang berubah X-nya menjadi -X. Bayangan dengan berbagai cermin. Pencerminan terhadap sumbu X, maka X, Y, pencerminannya, bayangannya yaitu X, -Y. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, X, Y, bayangannya -X, Y. Terhadap garis X sama dengan K, maka X, Y, bayangannya 2K min X, Y. Terhadap garis Y sama dengan K, X, Y, bayangannya X, 2H min Y. Terhadap garis Y sama dengan X, maka X, Y pencerminannya Y, X. Terhadap garis Y sama dengan -X, maka X, Y hasil pencerminan atau bayangannya -Y, -X. Contoh 1. Tentukan hasil refleksi titik A 5, -4 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Refleksi titik A 5, -4 terhadap sumbu X. A, X, Y kita cerminkan terhadap sumbu X, maka hasil bayangannya X, -Y. Titik A 5, -4 kita cerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya 5, -4. Jadi hasil bayangannya yaitu 5,4. Refleksi titik A 5, -4 terhadap sumbu Y. A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya menghasilkan -X, Y. A 5, -4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasil bayangannya -5, -4. Contoh 2. Bayangan garis 3X, 2Y ditambah 5 sama dengan 0 oleh refleksi terhadap sumbu X adalah A, X, Y kita cerminkan terhadap sumbu X, maka hasil bayangannya X, -Y. X aksen sama dengan X, sehingga X sama dengan X aksen. Di sini kan X aksen, di sini kan bayangan X aksen itu sama dengan X, sehingga X sama dengan X aksen. Y aksen sama dengan -Y. Ini kan Y aksennya, itu sama dengan -Y. Maka Y sama dengan -Y aksen. Nah, X sama dengan X aksen dan Y sama dengan Y aksen, ini kita substitusikan ke kurva 3X dikurangi 2Y ditambah 5 sama dengan 0. Diperoleh 3X dikurangi 2Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, untuk X-nya kita ganti dengan X aksen ini tadi. Berarti 3X aksen dikurangi 2 dikali -Y aksen ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kita operasikan 3X aksen dikurangi -2Y aksen ditambah 5 sama dengan 0. Hasilnya 3X aksen ditambah 2Y aksen ditambah 5 sama dengan 0. Sehingga bayangannya adalah 3X plus 2Y ditambah 5 sama dengan 0. Sekian pembelajaran pada hari ini.
Tetap semangat meskipun belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.